Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadliat Miko, NIM saya 222111131. Di sini saya akan menjawab persoalan ujian akhir semester Gadai Syariah. Yang menjadi pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan secara rinci rukun dan syarat sah akad rahn. Berikan contoh bagaimana implementasi rukun dan syarat ini dalam praktik operasional lembaga Gadai Syariah di Indonesia. Dalam rukun dan akad rahn ini, dalam akad rahn Gadai Syariah terdapat beberapa rukun dan syarat. Dan Islam rukun tersebut adalah rahin, pihak yang menggadaikan barangnya, debitur atau nasabah, murtahin, pihak yang menerima barang gadai atau kreditur atau lembaga keuangan yang bergadai syariah. Marhun itu barang yang digadaikan sebagai jaminan utang. Marhun bih, utang atau pinjaman yang diberikan oleh murtahin kepada rahin. Selanjutnya sigot, ijab dan kobul, yaitu pernyataan saling setuju antara kedua pihak dalam akad. Dan dalam syarat sahnya akad rahn berkaitan dengan masing-masing rukun di atas, yaitu syaratnya rahin dan murtahin para pihak atau akid. Kedua belah pihak harus cakap hukum, yaitu balik dan berakal sehat. Menurut jumhur ulama itu, kecakapan ini menjadi syarat mutlak agar dapat melakukan akad. Selanjutnya syarat marhun atau disebut dengan barang jaminan. Barang harus milik pribadi rahin, bernilai ekonomis, dapat dijual dan dapat dipindahkan ke pemilikannya. Barang yang dalam keadaan utuh dan jelas keberadaannya dapat dijual dan dapat keberadaannya serta dapat diserahkan kepada murtahin. Selanjutnya syarat marhun bih atau disebut utang. Utang harus jelas nominalnya, dapat dihitung dan wajib dikembalikan sesuai kesepakatan. Cara pelunasannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Seharusnya syarat sigot atau disebut ijab kabul, harus ada pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tertulis yang menunjukkan terjadinya akad. Satunya dalam praktiknya nih, contohnya operasional di Pegadaian Syariah, yaitu dengan yang pertama nasabah rahin datang ke Pegadaian Syariah dengan membawa barang berharga, misalnya ya emas, elektronik, bermotor, yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya petugas Pegadaian Syariah atau disebut murtahin melakukan penilaian terhadap barang yang digadaikan atau marhun untuk menentukan nilai taksiran dan besaran pinjaman atau marhun bih yang dapat diberikan. Selanjutnya akad dilakukan antara nasabah dan Pegadaian Syariah, biasanya secara tertulis yang berisi pernyataan ijab kabul atau sigot serta penjelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya barang jaminan diserahkan oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah dan nasabah menerima sejumlah uang pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya selama masa akad barang jaminan disimpan oleh Pegadaian Syariah. Nasabah hanya dibebani biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang tanpa bunga sesuai dengan prinsip syariah. Setelah utang lunas, barang jaminan dikembalikan kepada nasabah. Jika tidak dilunasi sesuai dengan waktu yang ditentukan itu atau yang disepakati, barang yang dapat dijual oleh Pegadaian Syariah untuk melunasi utang nasabah dan kelebihannya dikembalikan kepada nasabah. Selanjutnya persoalan nomor 2. Jelaskan kelebihan dan kekurangannya Gadai Syariah dibandingkan dengan gadai konvensional. Kelebihannya Gadai Syariah itu bebas bunga atau riba. Gadai Syariah tidak mengenakan bunga atau riba pada pinjaman, melainkan hanya membebankan biaya pemeliharaan, penitipan barang atau ijarah. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah melarang riba dan menjadikan Gadai Syariah lebih adil serta tidak memberatkan nasabah. Selanjutnya prinsip keadilan dan transparansi. Akad dalam Gadai Syariah dilakukan secara terbuka dan jelas sehingga nasabah mengetahui cara pasti kewajiban yang harus dibayar tanpa biaya tersembunyi. Ini mencegah eksploitasi dan memberikan kepastian finansial bagi nasabah. Selanjutnya aset tetap milik nasabah. Barang yang digadaikan hanya menjadi menjamin untuk berpindah kepemilikan ke lembaga gadai. Selama utang dilunasi, hak atas barang tetap milik nasabah. Berbeda dengan gadai konvensional menjadi mengambil alih jika gagal bayar. Selanjutnya berorientasi sosial. Gadai Syariah berlandaskan prinsip tolong-menolong atau disebut ta'awun dan akad tabaru atau sosial, bukan semata mencari keuntungan. Ini memberikan dampak sosial positif serta mendukung inklusi keuangan dan membuka usaha mikro serta masyarakat yang tidak terlayani bank konvensional. Selanjutnya fleksibilitas objek jaminan. Tidak hanya barang bergerak, Gadai Syariah dapat menerima berbagai jenis barang sebagai jaminan, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam kelebihannya pasti ada kekurangan di Gadai Syariah. Adapun itu kekurangannya itu yang pertama, kurangnya familiaritas dan edukasi.
Masyarakat masih familiar dengan produk gadai syariah atau rohan sehingga peminatnya belum sebanyak gadai konvensional. Edukasi dan sosialisasi produk masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya nomor 2, regulasi dan kebijakannya. Kebijakan pemerintah terkait gadai syariah ini masih belum terpenuhnya akomodatif sehingga perkembangan dan perlindungan hukum bagi nasabah maupun lembaga belum optimal. Selanjutnya kontroversi biaya simpan. Beberapa pihak mengkritik adanya biaya simpan atau ijarah dalam gadai syariah yang dianggap mirip dengan bunga sehingga menimbulkan perdebatan terkait keabsahan syariahnya jika tidak dikelola dengan benar. Selanjutnya sistem relatif baru. Sebagai sistem yang lebih baru dibandingkan gadai konvensional, infrastruktur, popularitas dan jaringan gadai syariah masih kalah luas sehingga akses masyarakat masih terbatas. Selanjutnya nomor 4 itu yang terakhir multi akad. Dalam praktiknya gadai syariah ini menggabungkan beberapa akad atau multi akad seperti rahn dan ijarah yang sebagian ulama dianggap rawan menimbulkan keracunan hukum syariah jika tidak dilakukan secara benar. Persoalan nomor 3 itu uraikan mekanisme operasional gadai syariah atau rahn mulai dari proses penyerahan marhun barang jaminan, penentuan malak atau rahn nilai pinjamannya, hingga pengembalian marhun atau proses pelelangan yang jika terjadi wan prestasi. Jelaskan pula ketentuan terkait biaya pemeliharaan ujrah marhun. Dalam proses penyerahan marhun atau barang jaminan, nasabah atau rahin menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan kepada pegadaian syariah atau disebut murtahin. Barang yang digadaikan harus memenuhi syarat syariah, yaitu barang tersebut harus memiliki milik nasabah, barangnya bernilai dan dimanfaatkan tidak dalam sengketa dan dapat dijual dengan nilai seimbang. Untuk barang seperti kendaraan bermotor, yang diserahkan biasanya adalah dokumen kepemilikan seperti BPKB dan fotokopi STNK. Sedangkan barang fisiknya tidak diserahkan. Nasabah juga menyerahkan identitas resmi, misalnya KTP, dan mengisi formulir permintaan pinjaman. Setelah barang diserahkan, pegadaian menyimpan dan merawat barangnya tersebut di tempat yang aman. Penentuan mablagh atau rahn atau disebut dengan nilai pinjaman. Barang jaminan akan ditaksir oleh petugas penaksir untuk menentukan nilai pasar yang wajar atau disebut harga taksiran. Pinjaman yang diberikan maksimal sebesar 92% dan dari nilai taksiran barang jaminan tersebut. Nasabah dan pegadaian melakukan negosiasi kesepakatan atas nilai pinjaman dan ketentuan akad rahn yang akan dilakukan. Jika tidak setuju, nasabah akan dapat membatalkan transaksi. Dan akad rahn dilakukan dengan ijab kabul, yaitu penyataan saling ridho antara nasabah dan pegadaian secara verbal dan tertulis. Dari pengembalian marhun atau proses pelelangan jika terjadi wan prestasi. Nasabah wajib melunasi pinjaman beserta biaya pemeliharaan atau disebut ujroh sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad rahn. Jika nasabah tidak mampu menebus barang tersebut atau barang jaminan pada saat jatuh tempo, pegadaian tidak langsung melelang barang tersebut. Biasanya pegadaian memberikan masa tenggang atau misalnya 1 minggu setelah jatuh tempo dan menghubungi nasabah untuk mengingatkan. Jika setelah masa tenggang nasabah tetap tidak melunasi, maka pegadaian dapat melelang barang jaminan tersebut untuk menutupi utang nasabah sesuai dengan ketentuan akad. Hasil pelelangan digunakan untuk melunasi utang nasabah dan jika ada sisa hasil lelang akan dikembalikan kepada nasabah. Ketentuannya nih terkait biaya pemeliharaan atau ujroh marhun. Pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai yang disebut ujroh atau mu'nah, yang merupakan imbalan jasa atas penyimpanan dan perawatan barang jaminan. Besaran ujroh tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman atau marhun B, melainkan pada nilai taksiran barang jaminan atau marhun. Tarif ujroh biasanya berkisar antara 0,64% sampai 1% dari nilai taksiran barang jaminan untuk setiap periode tertentu, misalnya per 10 hari. Contohnya untuk pinjaman 1 juta dengan nilai taksiran barang 1 juta sekitar 8.000 per 10 hari, untuk pinjaman 2 juta ujroh 16.000 per 10 hari dan seterusnya. Biaya ujroh dibayar pada saat jatuh tempo atau pelunasan pinjaman dan tidak bersifat bunga sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya persoalan nomor 4. Menurut Anda bagaimana prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia? Menurut saya itu prospek pengembangan gadai syariah itu di Indonesia cukup menjanjikan jika mengingat beberapa faktor pendukung tantangan yang ada. Yang pertama, faktor pendukung. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga produk keuangan berbasis syariah seperti gadai syariah atau rahn memiliki potensi pasar yang sangat besar. Yang kedua itu dukungan regulasi dan fatwa DSN MUI memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan gadai syariah, termasuk inovasi produk dengan akad tunggal maupun multi akad yang semakin adaptif
terhadap kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya nomor 3, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk keuangan syariah terus meningkat yang mendorong inklusi keuangan berbasis syariah. Selanjutnya yang terakhir nomor 4, digitalisasi layanan gadai syariah melalui aplikasi dan platform online dapat memperluas akses masyarakat, meningkat efisiensi waktu dan biaya serta memberikan kemudahan layanan. Dalam tantangan yang dihadapi, itu kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat tentang produk gadai syariah masih menjadi kendala utama, sehingga edukasi dan sosialisasi itu perlu ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan. Selanjutnya nomor 2, infrastruktur teknologi dan akses internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia membatasi efektivitas digitalisasi gadai syariah. Nomor 3, persaingan dengan pegadaian konvensional sudah lebih kenal dengan memiliki jaringan lebih luas menjadi tantangan dalam menarik nasabah baru. Keterbatasan sumber daya juga manusia memahami prinsip syariah secara mendalam dan profesionalisme di bidang gadai syariah masih perlu diperkuat. Regulasi dan kebijakannya masih perlu disempurnakan agar mendukung inovasi dan pengembangan baru gadai syariah tanpa mengabaikan prinsip syariah. Segitu saja yang bisa saya jawab dalam persoalan mata kuliah ujian akhir semester gadai syariah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.